Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma zada Muhammadan ta'zima sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam liqa yang insyaallah diberkahi oleh Allah, yaitu pembelajaran usul fikih bersama Ustadz Rizky, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum masuk ke pembahasan materi, saya mewakili semua santri diniyah, Ustaz, memohon maaf karena kemarin kami kelupaan, Ustaz. Karena kemarin tidak ada pelajaran usul fikih karena jujur saja waktu itu kemarin kami ada yang beberapa sibuk untuk mengurus pendaftaran di Kemenak, juga ada beberapa agenda lainnya seperti itu, Ustaz. Dan itu kami memohon maaf sebesar-besarnya pada Ustaz Rizky karena kemarin kami lupa tidak ada bimbel usul fikih, Ustaz. Dua kali ya? Nah, ya. Baik, mafi muskilah. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Marilah kita masuk ke dalam pembahasan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizky, yang semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar selalu bisa membersamai kita dalam mempelajari usul fikih kitab Al-Waraqat ini. Kepada Ustadz Rizky, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين. Para santriwan kelas 12 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan dan juga keimanan. Ya, yang mana nikmat itulah yang nikmat paling agung yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Baik, santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tidak salah kita sudah menyelesaikan pembahasan dari bab am. Ya, sudah selesai ya. Dan hari ini kita akan masuk ke pembahasan khas. Sahih? Betul ya? Sahih. Nah, ada sedikit tambahan poin di permasalahan am. Ya, satu pembahasan lagi yang belum Ustaz sampaikan, yaitu jenis-jenis am. Ya, silakan ditulis jenis-jenis am. Saya tulis saja di kolom chat ya biar nanti nggak bingung. Nah, aqsamul am atau jenis-jenis am yang pertama jenis am yang pertama adalah amun baqin ala umumi. Ya, amun baqin ala umumi. Yaitu lafaz am yang dia tetap dalam keumumannya, tidak menjadi khusus. Jadi lafaznya itu tetap sebagaimana mestinya, yaitu lafaznya umum, nggak berubah sama sekali.
Contohnya apa? Contohnya firman Allah Ta'ala, Wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dan Allah mengetahui segala sesuatu. Bikulli. Sebagaimana kita pelajari di antara lafaz umum adalah kul wa jami'. Ya kan? Nah, kalimat wallahu bikulli syai'in alim, kul di sini itu lafaznya umum dan tetap dia lafaznya sebagai lafaz umum tidak berubah. Jadinya artinya berarti Allah itu ya mengetahui segala sesuatu, segalanya. Nah, tidak berubah, tidak menjadi khusus sama sekali. Itu jenis am yang pertama. Amun baqin ala umumi. Dan jenis am yang kedua, jenis yang kedua adalah amun yuradu bihi al-khusus. Dia lafaznya am, tetapi yang diinginkan dari maknanya adalah makna khusus. Saya ulangi, amun yuradu bihil khusus, dia itu lafaznya am, tetapi yang diinginkan maknanya adalah makna khusus. Ya, contohnya saya tuliskan saja ayatnya. Itu contoh ayat pertama. Walillahi 'alan nasi hijjul bait. Kemudian ayat yang kedua contohnya, nah itu. Pembahasan jenis am yang kedua adalah makna am, lafaznya am, tetapi yang diinginkan maknanya adalah makna khusus. Contohnya ada dua ayat. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, man istata'a ilaihi sabila. Lafaz umumnya apa di situ? An-nas. Ya, lafaz umumnya an-nas. Meskipun lafaznya umum, tetapi yang diinginkan sama syariat itu khusus. Maksudnya bagaimana? Nah, kita lihat ayat yang pertama. Allah mewajibkan kepada manusia haji ke Baitullah. Pertanyaan saya, kalau kita pakai lafaz an-nas ini lafaznya umum, berarti wajib bagi seluruh manusia, seluruh kaum muslimin itu berhaji seluruhnya, baik yang dewasa maupun yang masih bayi, baik yang mampu maupun yang nggak mampu. Nah, ini kan umum ya, tapi emang begitu? Kan enggak. Haji itu wajib bagi orang-orang tertentu. Orang yang punya kemampuan baik secara fisik maupun kesehatan, kemudian muslim ya, orang kafir tentu tidak diwajibkan untuk haji, apalagi sudah dewasa, baligh, berakal, kan gitu. Jadi maksud dari an-nas di sini, meskipun lafaznya an-nas itu umum mencakup seluruh manusia, tetapi yang diinginkan oleh syariat adalah orang tertentu. Karena kita tahu kan, sudah maklum kalau ibadah haji itu khusus diwajibkan kepada orang-orang yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Paham sampai sini?
Jadi di situ Anas di sini nggak semua orang, hanya orang tertentu saja yang memang sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku supaya wajib haji. Kalau orang miskin wajib haji enggak? Enggak, mana mau haji ya, nggak punya uang. Ya, jadi Anas di sini adalah orang-orang tertentu saja. Meskipun lafaznya itu Anas umum, tapi yang diinginkan khusus. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Nah, An-nas yang pertama, ya, qala an-nas qala lahumun nas. An-nas yang pertama itu yang dimaksudkan adalah Naim bin Mas'ud. Ya. Berkata kepada orang-orang beriman An-nas. Siapa An-nas pertama? An-nas pertama itu Naim bin Mas'ud, seorang musyrikin Quraisy. Innan nasa qad jama'u lakum. Nah, An-nas yang kedua itu maksudnya siapa? Abu Sufyan. Ya. Afwan. Innan nasa, An-nas yang kedua itu musyrikin Quraisy. Jadi saya ulangi. An-nas yang pertama itu satu orang. Siapa? Naim bin Mas'ud. Seseorang yang bernama Naim bin Mas'ud, salah seorang dari kalangan kafir Quraisy. Innan nasa, An-nas yang kedua itu maksudnya adalah kafir Quraisy. Gini, biar paham maksud ayatnya. Jadi ketika setelah peperangan Uhud, yang mana kaum muslimin menderita banyak yang tewas, ya kan? Ketika setelah peperangan kaum muslimin balik ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy kembali ke Mekah. Nah, di pertengahan jalan sebelum kafir Quraisy tadi sampai ke Mekah, di pertengahan jalan Abu Sufyan selaku pembesar Quraisy mengatakan, ayo kita kembali ke Madinah, kita kejar kaum muslimin, ya kita habisi mereka sampai habis-habisnya. Jadi ketika mau di perjalanan pulang, Abu Sufyan memotivasi orang-orang kafir Quraisy untuk kembali menyerang kaum muslimin, biar mereka habis-habisnya. Nah, si Naim bin Mas'ud ketika mendengar keputusan dari Abu Sufyan, langsung dia berangkat menemui Rasulullah. Nah, lihat ya, dia orang kafir Quraisy, mendengar Abu Sufyan ingin kembali menyerang kaum muslimin ketika hendak melakukan perjalanan pulang ke Mekah. Si Naim bin Mas'ud ini datang mendatangi Rasulullah dan menyampaikan, innan nasa qad jama'u lakum. Sesungguhnya Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy sudah kembali bersepakat ingin mendatangi kalian. Lihat, lafaznya An-nas. Yang pertama, An-nas yang pertama itu maksudnya Naim bin Mas'ud, satu orang. Padahal lafaznya An-nas. An-nas kan harusnya semua orang. Nah, lafaz An-nas yang kedua maksudnya adalah Quraisy. Itu juga khusus. Quraisy itu umum apa khusus? Khusus. Quraisy itu ya kabilah tertentu. Enggak semua orang kan? Ya. Jadi di sini lafaznya itu umum, tapi yang diinginkan oleh syariat adalah khusus. Person-person tertentu saja. Ya, jelas ya. Nah, ini pentingnya seorang ahli tafsir itu mengetahui usul fikih. Nah, coba kalau dia nggak ngerti usul fikih, cuman bisa bahasa Arab doang, ya pasti An-nas di sini yang dia maksud adalah apa? Manusia secara umum. Kalau dia memahaminya seperti itu, nanti bisa keluar fatwa aneh. Apa fatwa anehnya? Sesungguhnya wajib haji berlaku bagi semua manusia, baik yang miskin maupun yang kaya. Loh, dalilnya apa? Dalilnya walillahi 'alan nasi hajjul bait. An-nas di sini manusia secara umum. Nah, tafsirnya ngawur. Tafsirnya ngawur, fatwa yang dikeluarkan pun ngawur. Sehingga dari sini kita tahu pentingnya mengetahui usul fikih dalam memahami ilmu tafsir. Dari itu juga kita tahu nggak sembarangan orang bisa menafsirkan Al-Quran. Nggak bisa dengan hanya modal terjemah. Baik. Itu yang kedua, jenis am yang kedua.
Jenis am yang ketiga, yang terakhir, amun dakhalahu takhsis. Ini jenis am yang ketiga. Amun dakhalahu takhsis atau amun maksus. Nah, am yang dimasuki oleh takhsis. Ya. Contohnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Maidah kalau saya tidak salah ya. Al-Baqarah juga ada. Nah, ini surat apa ini? Hurrimat alaikumul maitah. Surat Al-Baqarah apa Al-Maidah? Maidah. Al-Maidah ya. Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitah. Lihat. Kamu garis bawahi kalimat maitah. Al-maitah. Lihat. Lafaz umumnya mana lafaz umumnya? Al-maitah. Kenapa lafaz umumnya al-maitah? Karena kalimat maitah itu digabung dengan alif lam. Coba kamu lihat di buku kamu, di antara lafaz umum yang nomor satu. Apa nomor satu itu? Lafaz umum nomor satu. Al-awwal, al-ula. Apa? Lafaz umum yang pertama apa? Nomor satu. Min siyagil umum. Apa? Al-ismul wahidul ma'rifu bil alif wal lam. Nah ya, al-ula al-mufrad muhalla bil al. Kan itu ya? Ya kan, nomor satu tuh. Al-mufrad al-muhalla bil al. Yaitu isim mufrad yang dia ada alif lamnya. Maitah itu mufrad apa jamak maitah? Maitah. Mufrad apa jamak? Maitatun. Mufrad ya? Mufrad kan? Nah, jamaknya apa? Maitah jamaknya apa? Jamak maitah. Jamak maitah apa? Apa jamak maitah? Kurang tahu, Ustaz. Maitah. Kalau amwat itu jamak apa? Amwat. Amwat Maut. jamak dari apa amwat? Maut ya. Mayit. Kalau maitah, maitat. Maitat. Ya kan? Ya enggak? Muslimah. Apa jamak muslimah? Muslimat. Maitah ya maitat. Al-maitat. Panjang. Nah, al-maitah ini kan mufrad. Kemudian ada ditempel sama alif lam. Maka dia termasuk lafaz umum. Sebagaimana contoh yang pertama al-mufrad al-muhalla bil al. Jadi kalau kita tahu al-maitah itu lafaznya umum, maka tafsirnya bagaimana pengertiannya? Diharamkan bagi kalian bangkai. Semua bangkai? Semuanya? Semua apa sebagian? Kalau kita pakai lafaz umum. Semua. Semua bangkai. Karena lafaznya umum. Baik. Tetapi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyinya? Bunyi hadis Nabi apa? Uhillat lana maitatan. Nah, tapi ada hadis Nabi yang mengatakan uhillat lana maitatan. Dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai. Pertanyaan saya, sebelum jelasin ini, apa sih bangkai itu apa? Ada yang tahu bangkai itu apa? Masih ingat nggak? Perasaan di fikih sudah pernah saya kasih tahu. Apa itu bangkai? Sebelum kita jauh-jauh nih terbang kemana-mana, tanya dulu, bangkai itu apa? Hah? Yang mati tanpa disembelih, Pak. Itu dia, ahsantum. Hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan syar'i. Itu bangkai.
Seperti ayam ketabrak mobil, mati. Meskipun baru mati 2 menit, bangkai hitungannya. Baik, ya. Nah, berarti kalau ada pabrik perusahaan ayam goreng, ketika mereka menyembelih ayam goreng mereka tidak dengan sembelihan syar'i, berarti yang kita makan apa berarti? Bangkai. Bangkai, ya. Ya kan? Mana coba kamu pikir ya. Dia punya perusahaan ayam goreng besar. Setiap hari membutuhkan 1000 ekor ayam untuk dikonsumsi. Itu nyembelihnya bisa nggak pakai syar'i? Bismillah. Satu-satu sampai 1000 gitu. Nggak mau mereka. Nggak mau repot. Mereka pakai alat kan, taruh ayamnya, kemudian taruh mesin, tahu-tahu udah kesembelih aja kepalanya. Berarti semua ayam yang dimakan itu hasil sembelihan yang tidak syar'i alias statusnya bangkai. Ya, kita nggak usah bahas itu dulu, itu nanti permasalahannya lain. Di sini yang ingin saya tekankan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, diharamkan atas kalian bangkai umum. Tetapi dalam hadis Nabi dihalalkan bagi kita 2 jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ikan di sini maksudnya adalah segala sesuatu, segala hewan yang habitatnya hidup di air dan akan mati kalau hidup di darat. Jadi samak ini jangan kamu kira samak di sini adalah samak ikan tok gitu, enggak. Tapi as-samak di sini adalah setiap hewan yang habitat aslinya di air. Artinya kalau dia dibawa ke darat mati. Itu samak di sini maksudnya. Bukan hanya ikan yang kita pahami, enggak. Nah, jadi dari situ kita paham belut itu samak nggak? Belut. Samak nggak belut? Samak. Belut. Ya. Ya. Samak ya. Kalau di darat mati dia kan. Nah, berarti belut itu samak. Artinya kalau ada belut, bangkai belut halal dimakan. Ya. Nah, berarti di sini kan ada 2 jenis bangkai dong yang dihalalkan, ikan dan belalang, kan gitu. Bagaimana dengan ayat tadi? Katanya umum, semua bangkai. Terus kata Nabi, ada yang dihalalkan. Yang mana yang benar? Nah, kita katakan itu lafaz al-maitah di ayat Quran itu adalah lafaz am dakhalahu at-takhsis. Lafaznya am tapi dimasuki sama takhsis. Takhsisnya apa? Hadis Nabi SAW tadi. Ya. Nah, dari sini saya mau tanya, kamu paham apa kagak? Apa bedanya amun yuradu bihil khusus dengan am dakhalahu taksis? Apa bedanya? Apa beda antara amun yuradu bihil khusus dengan am dakhalahu at-taksis? Bedanya apa? Kalau am yuradu bihil khusus itu suatu keumuman yang dimaksudkannya itu suatu hal khusus, Ustaz. Ya, kalau yang kedua? Kalau yang lain itu, yang kedua itu am dakhalahu taksis itu aslinya memang umum tapi ada pengecualian. Ada pengecualian. Berarti di sini kalau am yuradu bil khusus itu harus ada dalil lain nggak untuk mengkhususkannya? Ya, harus ada dalil juga. Am yuradu bihil khusus itu harus ada dalil lain nggak yang mengkhususkannya? Ada nggak? Ya. Nggak ada. Kan dia walillahi 'alan nas. Langsung maksudnya kan khusus, langsung. Nggak butuh dalil lain. Ya kan? Tapi kalau am dakhalahu taksis itu butuh dalil lain yang mengkhususkannya. Ya kan? Nah, jadi kalau am yuradu bihil khusus memang sejak awal maksudnya khusus sejak awal. Jadi nggak butuh dalil lain yang menjelaskan kekhususannya. Tapi kalau am dakhalahu at-takhsis harus ada dalil lain yang mengkhususkannya. Sebagaimana contoh tadi, ada ayat umum, ada hadis. Yang hadis itu mengkhususkan posisi umum. Nah, itu bedanya. Ustaz,
Ya, apa? Kalau am yuradu bihil khusus, kayak seperti tadi walillahi ala nasi hajjul bait. Berarti kan kalau sepandang aneh apa namanya? Ala nasi. Nah, nas Ya. di sini ada juga seperti apa ya? Kayak yang disyaratkan Rasulullah. Maksudnya manusia yang disyaratkan Rasulullah untuk mengikuti haji. Seperti itu kan, Ustaz? Oh ya. Nah, ya di situ kan hukum fikihnya ya. Di situ kan hukum fikihnya. Ya. Yang namanya haji itu dalam hukum fikihnya dia orangnya tertentu, orang akil, balik, mampu dan seterusnya. Tapi kan tidak ada teks khusus. Tidak ada hadis yang mengkhususkan an-nas di situ. Walillahi 'alan nas. Enggak ada dalil khusus tertentu yang membuat lafaz an-nas tadi menjadi khusus. Kenapa? Karena memang sejak awal Allah ucapkan walillahi 'alan nas itu maksudnya adalah khusus. Sejak awal peletakan an-nas di situ khusus. Tetapi am dakhalahu taksis itu di awal memang lafaznya umum. Umum. Kemudian ada dalil yang mengkhususkan bahwasanya boleh bangkai dikonsumsi dua hal saja, yaitu ikan dan belalang. Pertanyaannya, yang dikhususkan hanya dua saja kan, ikan dan belalang. Sisanya masuk haram apa halal? Hah? Sisanya, sisa bangkai selain belalang dan ikan, halal apa haram? Halal apa haram? Haram. Haram. Yang halal ada berapa? Yang halal cuma dua, ikan dan belalang. Sisanya haram. Jadi gini, contoh gini. Misal, bangkai itu ada 5, misalnya. Jenis bangkai ada 5, contoh. Kemudian dikeluarkan dari 5 bangkai ini 2, ikan dan belalang. Sisa berapa yang haram berarti? Sisa 3. Yang 3 ini tetap statusnya haram. Karena tidak dikecualikan. Yang dikecualikan cuma 2, yaitu ikan dan belalang saja. Tapi sisanya tetap haram apa enggak? Tetap haram. Ya. Tapi kalau am yuradu bihil khusus, sejak awal memang maksudnya khusus. Sejak awal maksudnya khusus sehingga tidak memerlukan ada dalil lain yang mengkhususkan. Nah, baik ya. Contohnya banyak sebenarnya, cuman karena waktu kita terbatas, kita next saja. Type itu pembahasan am, jenis-jenis am. Kita langsung pembahasan ke khos. Kita langsung baca saja syarahnya. Kita nggak usah baca kalam dari musannif, kepanjangan. Baik. Asyarah. Pembahasan khos. Sudah membahas am, kita membahas khos. Dzakara al-musannif rahimahullahu taala fi hadzal fasli masaila tata'allaqu bil khas. Di sini Imam Haramain menjelaskan ada beberapa masalah. Ya, beberapa masalah yang berkaitan dengan khas. Ada 1, 2, 3 dan 4 permasalahan. Baik, kita ambil secukupnya saja untuk pertemuan sekarang. Pertama, pengertian khas. Al-khas al-lafdhu dallu ala afradin mahsurin. Lafaz yang menunjukkan afrad yang tertentu. Anggota yang tertentu atau terbatas. Wa huwa yuqabilul am. Yang namanya khas lawan dari am. Lawan dari am, itu khas. Yang kedua, ats-tsaniyah aqsamut takhsis. Pembagian takhsis. Jenis-jenis takhsis. Jenis takhsis ada 2. Al-mukhassisat tanqasimu ila qismaini. Ada 2 jenis takhsis. Yang pertama, al-mukhassisatu al-munfasilatu.
Mukhassis yang dia terpisah. Ya, terpisah. Jadi ada teks am, datang teks berikutnya khusus. Kayak apa? Ya jadi contohnya. Hurrimat alaikumul maitah, itu am. Kemudian ada dalil lain hadis yang mengkhususkan am. Uhillat lana maitatan, as-samak wal jarad. Ayat sendiri, hadis sendiri. Atau ada ayat sendiri dengan ayat sendiri. Artinya ada dua dalil. Yang satu umum, yang satu khusus. Sehingga yang umum tadi dikhususkan oleh dalil yang kedua. Itu mukhassisat al-munfasilah. Terpisah. Wahia ma tastaqillu fi ifadatil ma'na fala hajata li dzikril 'amma. Yang mana mukhassisat munfasilah itu dia berdiri sendiri dalam memahami maknanya. Ya, dalam memahami maknanya fala hajata li dzikril 'amma. Maka tidak perlu disebutkan am bersama. Contoh yang lain lah biar lebih paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau tadi kan contohnya hurrimat alaikumul maitah itu umum dikhususkan dengan hadis. Uhilat lana maitatan. Baik. Sekarang Quran dengan Quran. Umum Quran dikhususkan dengan Quran. Contohnya apa? Allah taala berfirman wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wal mutallaqat, para wanita yang ditalak oleh suaminya itu harus melakukan masa iddah selama 3 kali masa suci. Wal mutallaqat, umum, semua wanita yang ditalak, semua tanpa kecuali. Lafaznya umum, ya kan? Ada alif lam bersambung dengan apa? Lihat kalimat am itu apa? Al-jama' muhalla bil al. Kalimat umum, kalimat jama' yang ada alif lam. Yaitu wal mutallaqat. Wal mutallaqat. Itu umum. Semua wanita yang ditalak. Semua. Tanpa kecuali. Baik dia wanitanya masih belum dijimai, atau sudah dijimai, atau wanitanya dalam keadaan hamil. Pokoknya yang namanya dicerai itu wajib melakukan masa iddah 3 kali masa suci. Baik, itu umum. Nah, datang dalil lain yang mengkhususkan keumuman lafaz wal mutallaqat. Apa? Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadha'na hamlahun. Wanita hamil yang ditalak itu masa iddahnya sampai dia melahirkan. Jadi kalau ada perempuan yang hamil, ditalak sama suaminya mentalak hari Sabtu, kayak sekarang nih. Dia ditalak sama suaminya hari Sabtu. Hari Ahadnya brojol, lahiran. Maka hari Senin dia sudah bersih dari iddah. Sudah selesai masa iddah. Jadi dia hanya merasakan masa iddah hanya 1 atau 2 hari saja. Loh, padahal kan katanya semua wanita yang ditalak harus 3 kali suci. Kira-kira minimal 3 bulan atau 2 bulan. Tapi khusus untuk wanita hamil, masa iddahnya cuma sampai dia melahirkan. Jadi bisa masa iddahnya panjang, bisa masa iddahnya pendek. Kalau panjang gimana? Kalau dia hamil baru usia 1 bulan kehamilannya, ditalak sama suaminya, maka mau nggak mau dia menjalani masa iddah selama 8 bulan ke depan sampai anaknya lahir. Bisa lebih singkat kalau tadi kasusnya 1 hari menjelang lahiran ditalak sama suami, misalnya, maka dia masa iddahnya hanya 2 hari saja atau 1 hari saja. Itu pengkhususan. Jadi Al-Quran dikhususkan dengan Al-Quran.
Ya kan? Tadi ayatnya yang pertama wal mutallaqat. Ayat yang kedua apa? Wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadhana hamlahun. Yang kedua, al-mukhassisat al-muttasilah. Mukhassisat yang sifatnya bersambung, muttasil. Wa hiya ma la tastaqillu fi ifadatil ma'na. Yang dia tidak bisa berdiri sendiri, mukhassisatnya tadi tidak bisa berdiri sendiri untuk memahami makna. Fayuzkarul am ma'aha. Maka dia disebutkan bersamanya am. Contoh mukhassisat al-muttasilah. Ja'at tullabu illa Zaidan. Ini contoh mukhassisat yang bersambung. Yang mana dia disebutkan am bersamanya. Mana am di sini? Saya tanya kamu, mana lafaz am? Atullah. Mana yang am di sini? Atullah. Mana mukhassisatnya, mana mukhassisatnya? Mukhassisatnya mana? Illa Zaid. Ya, illa Zaidan. Jadi di sini pengkhususannya nyambung sama am dalam satu kalimat. Enggak terpisah. Dikatakan pertama ja'at tullab. Semua murid sudah datang. Semua. Tanggal 22 ya. Berapa kamu datang besok? Tanggal 22 atau 23 gitu. Semua santri kelas 12 datang, semua. Terus dikecualikan, kecuali fulan. Berarti di situ ada taksis. Yang awalnya semua santri tiba-tiba dibarengi dengan taksis, kecuali si fulan. Di sini kan disebutnya bareng. Disebutnya apa? Berbarengan. Beda dengan contoh tadi munfasilah. Yang pertama ayat yang pertama, yang kedua ayat yang kedua atau hadis dipisah. Baik. Nah, itu jenis apa namanya? Mukhassisat. Kemudian yang ketiga minal mukhassisat al-muttasilah. Nah, contoh di antara jenis-jenis mukhassisat muttasilah. Yang pertama al-istithna. Al-istithna wa syart wa sifah. Wa sanadrusuha wahidan. Nah, kita ambil istithna dulu saja hari ini. Jenis mukhassisat yang pertama al-istithna, pengecualian. Itu artinya istithna itu apa? Pengecualian. Contohnya apa? Contohnya barusan itu. Ja'at tullabu illa. Nah, itu istisna. Ya. Atau dalam Al-Qur'an. Wal asri innal insana lafi khusr illa. Nah, itu istisna. Demi masa sesungguhnya semua manusia, semua tanpa kecuali dalam kerugian. Kecuali. Nah, baru ada istisna kan? Illa. Baik. Apa istisna? Wa arrafahu al-musannif bi annahu ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Itu arti istisna. Mengeluarkan sesuatu yang mana jika tidak ada istisna maka dia akan masuk dalam kalam. Saya ulangi, dicerna ya, dicerna. Usul fikih ini memang pelajaran yang perlu pencernaan yang dalam. Harus fresh gitu. Saya ulangi artinya. Ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Mengeluarkan sesuatu yang kalau tidak ada istisna dia akan masuk ke dalam perkataan. Contohnya tadi,
ja'at tulab illa zaidan. Ja'at tulab illa zaidan. Coba kalau kita hilangin illanya. Kalau kita hilangin illa zaidan, kita hilangin. Ja'at tulab. Berarti si Zaidan masuk nggak? Masuk nggak? Masuk. Tapi karena kita pakai istisna, si Zaidan tidak masuk ke dalam tulab. Nah, gitu. Wa yudhafu ala ta'rifihi bi illa au ihda akhawatiha ka ghairi wa siwa. Nah, contoh yang termasuk lafaz istisna itu selain illa bisa juga ghaira. Ghaira atau siwa. Ya, kalau saya katakan sama kamu, uktub ma siwad dars. Saya katakan uktub uktub apa? Aglik aglik ma siwad dars. Tutup segala sesuatu kecuali pelajaran. Ya. Jadi kamu punya buku geografi, punya buku matematika di pelajaran saya masuk fikih. Saya bilang aglik ma siwad dars. Tutup semua buku kecuali pelajaran fikih. Nah, itu istisna. Jadi istisna itu ada 3 lafaz disebutkan sama Syekh di sini. Yang pertama illa, yang kedua siwa, dan yang ketiga ghaira. Dan wal istisna syurutu arba'ah. Syurutun arba'ah. Syarat-syarat istisna. Pertama, an yakuna muttasilan bil mustatsna minhu. Dia harus bersambung dengan mustatsna minhu. Istisna itu harus nyambung dengan mustatsna minhu. Nah, falau qala zaujati taliqun thalathan. Thumma qala ba'da sa'ah illa wahidah fala yasihul istisna. Wa taqa'u thalath wa la yadurru fasilun yasirun urfan. Kalau dikatakan sama seorang suami, istriku tertalak 3. Dia ngomong seperti itu jam 5 subuh. Istriku kena talak 3. Jam 5 subuh ngomong itu. Terus dia ngomong illa wahidah. Ngomong illa wahidahnya jam 8 pagi. Atau jam 7 pagi. Ngerti ya? Dia ngomong talak pertama jam 5 subuh. Kemudian dia sebut istisna illa wahidah kecuali 1. Istriku saya talak 3. Nah, terus dia ngopi dulu. Nonton TV dulu. Jam 7 pagi baru ngomong illa wahidah. Nah, kholas. Jatuh berapa talaknya? Berapa jatuh talaknya? 3. Sudah nggak berlaku istisna di situ. Jadi istisna itu harus langsung disebut. Ketika suami ngomong, zaujati talikun thalathan illa wahidah. Nah, berarti berapa talaknya? Kalau suami ngomong, istriku saya talak 3 kecuali 1. Berarti talak berapa? Talak berapa berarti? Talak 2. Ya, talak 2. Zaujati talikun illa itsnan. Talak berapa berarti? Talaknya 1. Nah, syaratnya harus sambung, harus langsung disebut, jangan diputus dengan waktu yang panjang. Fala yasihul istisna wa taqa'u tsalat wa la yadurru fasilun yasir urfan. Tapi kalau jedanya itu hanya sebentar, tetap berlaku istisnanya. Contoh, suami bilang zaujati taliqun thalathan. Kemudian dia nafas. Illa wahid. Nah, itu kan tipis ya. Ya nggak lama gitu. Atau dia ngomong zaujati taliqun thalathan, bersin, hacim 2 kali bersin. Baru ngomong illa thalathan. Nggak apa-apa. Itu faslun yasirun. Waktu jedanya singkat. Tapi kalau jedanya panjang kayak tadi, ngomong jam 5, jam 7 baru ngomong istisna. Kholas, layan fa. Nggak sah istisna. Itu yang pertama. Kedua,
an yabqa minal mustathna minhu syai'un. Falau qala li Zaidin alayya alfun illa alfan lam yasihul istisna lil istighraq wa tajibu alaihi alfun li Zaidin. Yang namanya istisna itu harus mengecualikan sebagian dari mustathna. Nah, contohnya gini kan. Si Zaidan itu punya hutang sama saya 1.000 dinar kecuali 1.000 dinar. Nah, maksudnya gimana? Ente 1.000 dinar kecuali 1.000 dinar itu maksudnya gimana? Harusnya kan istisna itu kan sebagian ya. Kayak tadi, zaujati toliqun salatan illa wahidah. Nah, itu baru benar istisna. Istriku tertalak 3 kecuali 1. Berarti talaknya 2. Tapi kalau suaminya bilang gini, zaujati toliqun salatan illa salatan. Nah, itu maksudnya gimana? Istriku saya talak 3 kecuali 3. Namanya istisna itu kan dikecualikan 1 atau 2 gitu, enggak semuanya. Itu namanya istighraq. Ya. Berarti kalau suami bilang gini, ya, saya mau tanya, suami bilang gini, zaujati taliqun salatan illa salatan. Istriku tertalak 3 kecuali 3. Pertanyaannya, berapa talak yang jatuh? Ayo. Berapa? Nah, pertanyaannya, kalau kayak gitu istisnanya sah apa enggak? Sah apa enggak kayak tadi itu? Enggak sah kan? Nah, berarti kalau dia ngomong gitu, berapa talak yang jatuh? Tidak ada. Nah, 3. 3. 3 apa enggak ada? Ayo, 3 apa enggak ada? 3. 3. 3. Kok bisa 3? Nah, sekarang Enggak sah. Iya. karena Nah, kenapa tadi? nggak sah. Karena Enggak sah. enggak sah. Berarti kalau enggak sah, yang dihitung yang mana? Sebelum istisna kan? Zaujati tolikun salatan illa salatan. Nah, illa salatan yang enggak sah. Berarti yang benar apa? Zaujati tolikun salatan. Talak 3 berarti. Iya. Gitu kan? Nah, jelas sampai sini? Paham? Baik. Yang ketiga, an yaqsidal mustatna qabla an yantiqa asy-syakhsu bihi. Ketika dia mau melakukan istisna, memang dia sejak awal mau mengatakan istisna. Sudah ada dalam hatinya istisna. Sudah ada. Jadi kalau kita contohkan yang talak saja yang gampang ya. Ya, talak saja. Zaujati taliqun salatan. Kata suaminya gitu. Terus temannya bilang, jangan 3. Nanti ente nggak bisa nikah lagi sama dia, nggak bisa rujuk lagi sama dia. Udah, ini aja dikecualikan 2. Oh ya, zaujati taliqun salatan illa itsna. Nggak sah. Kenapa? Karena dari awal suaminya nggak ada niat istisna. Nggak ada dia niat istisna. Dia ngomong pertama zaujati taliqun salatan. Terus temannya bilang, jangan semuanya, talak 2 aja. Oh iya ya, illa itsna atau illa wahidah. Jadi di sini suaminya ketika ngomong istisna itu bukan dari hati dia sendiri, bukan karena keinginan dia sendiri. Maka seperti ini istisnanya nggak sah, maka yang jatuh talaknya berapa? Ya talak 3. Jadi ketika ingin mengucapkan istisna, memang dari si pelaku sudah niat ingin mengucapkan istisna. Sudah ada niat dalam hati dia untuk istisna. Bukan karena faktor dari luar, bukan. Nah, kemudian syarat yang keempat, an yusmi'a man biqurbihi. Istisnanya itu harus didengar oleh orang yang berada di dekatnya. Harus kedengaran. Falau idda'a annahu istatna fi nafsihi fala yuqbal minhu. Ya, kalau dia bilang, saya tadi sudah pakai istisna, zaujati taliqun salatan, terus dia ngomong pelan-pelan. Atau ngomong dalam hati doang, dalam hati. Zaujati taliqun salatan, dalam hati. Terus kata hakim, engkau telah mentalak istrimu 3. Enggak.
Pak Hakim, saya sudah istisna. Saya istisna 1, berarti istri saya talak 2. Emang kedengaran sama istrinya? Enggak kedengaran. Ya kholas, enggak sah istisnanya, talaknya jatuh 3. Jadi syarat yang keempat, istisna itu harus didengar oleh orang yang di dekat. Kedengaran, zaujati talikun illa salasan. Zaujati talikun salasan illa wahidah. Kedengaran. Bukan diam-diam. Zaujati talikun salasan illa wahidah. Khalas. La yanfa. Yang dengar siapa? Enggak ada. Cuman dia sendiri yang dengar. Nah, kalau enggak kedengaran, maka istisnanya enggak berlaku, maka yang jatuh talaknya berapa? Talak 3. Nah, jatuh talaknya adalah talak 3. Baik. Ya mungkin cukup sekian dari Ustadz. Insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan berikutnya pekan depan insyaallah taala. Nah, insyaallah sudah mendekati kepulangan kamu ya. Alhamdulillah. Kamu di pondok cuma sepekan ya? Sisanya sepekan doang di pondok nanti? Berapa lama di pondok? Sekitar 20 hari lebih dikit. Oh, 20 hari. Iya. Kulihal menikmati hari-hari terakhir di pondok lah ya. Jadi peluk tuh pondoknya, dicium, dipel ya kan. Itu masjid mau dibangun lebih luas itu, Masya Allah. Mau dibangun lebih luas. Oh, iya. Nah, Insya Allah kira-kira mungkin Udah mau jadi. belum jadi. Kira-kira 3 bulan, kata Pak Sapam itu 3 bulan pembangunan. Ya mungkin nanti jadi 1000-an jamaah, muat 1000-an jamaah. Kalian lulus, masjidnya tambah gede ya. Baik, barakallah. Cukup sekian dari Ustadz. Ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan. Ini Ustadz, aneh Ustadz. Ya, monggo. Telepon. Bismillah, kan tadi sempat disinggung tentang apa namanya pengkhususan dalam ayat. Nah, aneh tadi di sini kayak kan tadi wahillalana maitatani as-samak wal jarad. Nah, kayak ikan, bangkai ikan di laut itu, bangkai ikan, bangkai semua yang hidup di laut itu halal. Nah, aneh tanya, kalau kepiting, apakah kepiting itu halal? Kan dia hidup di 2 alam juga. Ya, betul. Hukum kepiting ya? Nah, pertanyaannya apakah halal? Ya, Ustaz. Hukum kepiting. Itu ulama khilaf. Ulama Khilaf. dalam mazhab Syafi'i haram. Mazhab Syafi'i apa mazhab Hanafi? Dalam mazhab Syafi'i. Saya lupa antara mazhab Syafi'i atau Hanafi. Oh. Ya, haram. Ya, haram. Kalau nggak salah Hanafi. Karena hidup di 2 alam. Ya, karena memang hidup di 2 alam. Nah, kalau ada hewan yang hidup di 2 alam, itu dilihat dia dominannya di mana dominan. Dia lebih dominan di air apa di darat. Nah, gitu. Kalau kepiting saya tanya, dominan di air apa di darat? Dominannya. Kalau kepiting di darat lama-lama ya mati. Tapi kalau di air lama-lama enggak kan? Enggak. Berarti dominannya mana kepiting dominannya? Lebih dominan kemana dia? Ya. Ke air kan? Ya enggak? Air. Ke air. Makanya ada yang mengatakan halal. Kenapa? Ya. Karena kepiting hewan air. Karena dia lebih dominan. Meskipun dia bisa berlama-lama di darat, tapi dia habitat aslinya adalah air. Maka diperbolehkan untuk dimakan. Baik. Nah, jadi itu ada khilaf. Memang ada ulama yang mengharamkan kepiting. Kalau nggak salah Hanafi, ya Hanafi. Kalau tidak salah itu mazhab Hanafi mengharamkan kepiting. Ya. Begitu juga dengan buaya. Buaya itu khilaf juga ulama. Mazhab Syafi'i haram. Buaya haram. Tapi mazhab Maliki halal. Mazhab Maliki halal. Mazhab Maliki itu di mana? Mazhab Maliki itu seperti di Afrika Utara tuh mazhab Maliki, Afrika Utara. Seperti Tunisia, Libya, kemudian apa lagi? Tunisia, Libya, Maroko itu Maliki.
Nah, dalam mazhab Maliki buaya halal. Dalam mazhab Syafi'i haram jelas. Kenapa? Buaya kan hewan pemangsa yang memangsa buruan dengan cakar dan giginya kan gitu. Nah, itu Ya. haram. Nah, jadi di sini ada khilaf ulama. Ya, kalau kamu doyan kepiting, nggak masalah. Ambil pendapat ulama yang membolehkan. Tapi kalau memang mengambil pendapat yang mengharamkan, ya tinggalkan. Itu ya jawabannya. Syukran, Ustaz. Berarti kalau memang kepiting itu diharamkan, berarti itu pengkhususan di dalam pengkhususan, Ustaz. Iya, pengkhususan di dalam pengkhususan. Ya, kalau memang ulama mengatakan haram ya kholas. Berarti dia bukan khusus lagi, masuk umum berarti kan? Masuk umum al-maitah berarti. Tapi karena di situ ada khilaf ulama, ya ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ya maka di sini pendapatnya khilaf. Dan di Indonesia karena makanya mazhab Syafi'i kayaknya halal kan di Indonesia itu banyak warung-warung kepiting. Karena mazhab Syafi'i ya berarti mazhab Syafi'i itu menghalalkan. Beda dengan mazhab Hanafi yang mengharamkan. Di Turki itu Hanafi Turki Hanafi. Coba tanya teman kamu di Turki, apa hukum kepiting di sana? Di Turki. Turki itu Hanafi. Ya, jadi di Turki kalau kepiting Hanafi itu haram. Wallahu taala wa'ala. Syukran, Ustaz, jawabannya. Pertanyaan saya, Jepon suka kepiting? Saya pernah makan kepiting, Ustaz. Pas kelas 9, enak. Pas siahah ke pantai itu loh, Ustaz. Mahal ya? Mahal. Berapa seporsi? Lumayan. Anak sering lihat kayaknya. Anak sering. Gitu. Anak rumahnya dekat pantai. Iya. Lobster sama kepiting tuh sama, Tat? Beda lah. Beda ya? Hukumnya sama. Sama-sama halal. Biasanya lobster sih. Nah, gitu ya. Nggak masalah. Nggak usah khawatir ya. Usah kata Rizky haram. Enggak. Kalau kata mazhab Syafi'i halal. Silakan. Bahkan katanya kepiting itu untuk stamina laki-laki bagus. Katanya. Oke, kita akhiri dulu. Sudah jam 7.33. Saya kembalikan ke Jevon. Fadhol. Baik. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Rizky atas pemaparan materi beliau dari kitab Al-Waraqat ini. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi berkah bagi kita, manfaat bagi kita, dan juga menjadi amal jariah dari Ustaz Rizky itu sendiri. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Syukron atas kesempatan dan perhatiannya. Afwan apabila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum.